Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Muhammad Hiro, mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar saya, yaitu mendemokan dan menjelaskan kode program pencarian dengan menggunakan metode sequential search dan pengurutan menggunakan metode selection search. Baiklah, langsung saja kita saksikan videonya. Mungkin untuk pertama-tama kita akan mencobakan dulu untuk mendemokan programnya. Saya di sini akan menekan tombol run. Kemudian cara menggunakannya itu kita akan menginputkan angka di sini. Lalu kemudian angka yang kita inputkan tadi akan berpindah dari sini. Dan kemudian angka tersebut akan terlist di sini. Kita akan memasukkan sebanyak 10 buah angka. Pertama itu ada 56, kita masukkan, ada 67, 76, ada kita masukkan 56 lagi, ada 45, ada 98, ada 51, ada 19, ada 96, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi, 20. Nah, setelah kita masukkan, kita dapat mengurutkan data-data yang telah dimasukkan di sini, baik secara menurun ataupun menaik. Untuk mengurutkannya secara menurun, kita tekan tombol ini dan sudah terurut secara menurun. Kemudian untuk mengurutkannya secara menaik, dapat kita tekan tombol ini, maka dia akan diurutkan secara menaik atau kebalikan dengan sebelumnya. Nah, jika kita ingin mencari sebuah data berdasarkan angka-angka yang telah kita inputkan dan telah kita urutkan sebelumnya, kita dapat mencarinya di sini, yaitu dengan menginputkan data atau angka yang akan kita cari. Misalnya 56. Nah, data ditemukan pada indeks ke-4. Nah, pada box di sini dapat kita lihat, misalnya di sini 19 nih, indeks 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Data ditemukan pada indeks ke-4 dan data ditemukan pada indeks ke-5. Nah, jika kita ingin menggunakan program ini secara berulang, kita dapat menghapus data-data yang ada pada box-box ini dengan menekan tombol hapus semua. Nah, kemudian beralih ke penjelasan tentang kode-kode pada program ini. Nah, pertama-tama di sini terdiri dari berbagai elemen yaitu box yang dapat kita inputkan data ini disebut dengan box edit, dan di sini juga kemudian ada box untuk menampilkan data-data yang akan kita lihat, disebut dengan list box. Nah, kemudian terdapat juga tombol-tombol. Tombol-tombol ini nantinya akan berisi berbagai macam algoritma yang diterapkan sesuai untuk fungsinya masing-masing. Nah, seperti pada tombol masukkan ini, terdapat algoritma di sini. Oh ya, sebelumnya dalam program ini kita akan menginputkan header, yang mana header itu berisi dari berbagai fungsi untuk mendeklarasikan berbagai program yang akan kita gunakan nantinya. Di sini ada include vclh, kemudian stop. Nah, dan setelah itu baru kita deklarasikan berbagai macam variabel yang akan kita gunakan nantinya. Di sini ada a, b, c, temp, min, cari, ketemu, kita deklarasikan dengan 0. Kemudian ada in, yang ini berupa array dengan elemen 100, yang mana elemen a ini akan kita gunakan nantinya untuk menyimpan yang di sini. Data di sini kita akan masukkan ke array a ini. Nah, kemudian ada x. X ini akan menandakan
index array yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ada n. N ini yaitu banyak data yang akan disimpan. Nah, kemudian beralih ke algoritma pada tombol masukkan tadi. Nah, saat memasukkan angka di sini, angka akan saat kita memasukkan angka di sini, program builder awalnya akan mengira ini sebuah teks. Makanya untuk mengubah teks ini menjadi angka, kita dapat menggunakan fungsi str to in, yang mana pada edit 1 ini, yang mana sebelumnya edit 1 ini berisi sebuah teks. Kemudian teks itu akan diubah menjadi integer. Nah, hasil dari pengubahan dengan fungsi tadi akan kita masukkan ke variabel A. Nah, kemudian angka-angka pada variabel A tadi akan kita masukkan ke dalam array A ini, yang mana elemen pertama tentu saja 0 yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. A0 sama dengan angka pertama yang kita masukkan di sini tadi. Kemudian X, setelah kita masukkan, maka untuk data selanjutnya indeksnya yaitu X tambah 1. Karena di sini 0, maka indeks selanjutnya yaitu 0 tambah 1, itu sama dengan 1. Dan kemudian N sama dengan N tambah 1, ya ini untuk sebagai penjelas berupa yaitu jumlah data yang kita masukkan ke dalam array itu. Nah, kemudian angka-angka yang ada pada variabel A tadi akan dipindahkan. Pertama akan dimasukkan dulu ke listbox 1 ini, yang mana awalnya tadi di sini ada kotak edit 1, kemudian akan dipindahkan ke listbox 1. Nah, setelah dimasukkan, maka angka tadi akan dihapus. Dan ini algoritmanya itu angka pada edit 1 clear. Nah, selanjutnya yaitu elemen pada tombol naik. Nah, akan kita lihat. Nah, di sini. Sebelumnya, agar kita tidak repot-repot untuk menghapus atau membersihkan ini, dan juga agar hasil yang ditampilkan tidak bertumpuk dengan hasil yang kita cari sebelumnya, maka kita gunakan listbox 2. Kotak ini disebut listbox 2 clear, maka data akan dihapus. Kemudian untuk mengurutkannya, kita akan menggunakan pengurutan seleksi atau selection sort. Kita gunakan perulangan for B sama dengan 0, karena B sudah kita deklarasikan sebelumnya, sampai B kecil dari N. Kenapa? Karena indeks array itu kan dimulai dari 0 sampai N kurang 1. Maka di sini digunakan B kecil dari N. Kemudian dilakukan penambahan atau increment dengan B++. Nah, B ini akan kita masukkan dulu ke dalam variabel main. Gunanya itu untuk menyimpan sementara angka pada B ini pada variabel lain. Kemudian kita lakukan lagi perulangan C sama dengan B tambah 1 sampai ke batasnya C kecil dari N. Dilakukan penambahan C++ atau increment. Nah, kemudian dalam perulangan ini, jika elemen C ini kan elemen B tambah 1, berarti elemen setelahnya, jika elemen C ini lebih kecil daripada elemen min atau elemen B ini, maka elemen itu akan dipertukarkan. Di sini terlihat indeksnya akan dipertukarkan C ke min, dan juga di sini elemen itu sendiri, elemen dari AB ini akan disimpan terlebih. Untuk menukarnya, kita simpan dulu AB ini ke dalam variabel temp, dan kemudian variabel temp yang sudah dipindahkan tadi kita isikan A min, yang mana yang berupa angka yang lebih kecil sebelumnya. Kemudian A min yang sudah kita pindahkan sebelumnya tadi, barulah kita masukkan temp angka yang sudah kita simpan dalam temp ini.
Nah, untuk lebih jelasnya akan jelaskan pada whiteboard berikut. Mungkin image ini atau gambar ini sudah bisa dilihat sebelumnya pada PPT yang Bapak berikan. Nah, pada array di sini kan di sini terdiri dari 10 angka. Akan kita cari dulu elemen terkecil dari array-array ini. Nah, kan di sini ditemukan ada 15. Nah, ada 15 karena kita menggunakan pengurutan minimum menaik, kita akan mengurutkannya dari awal terlebih dahulu. Dari awal di sini kan karena di elemen pertama ini kan 34. Nah, elemen 15 nih elemen 15 nih akan dipertukarkan dengan 34. Nah, pada baris selanjutnya telah jadi penukaran. Begitu juga selanjutnya dengan mengikuti C sama dan B plus 1 ini, maka kan awalnya kan di sini, kemudian awalnya kan elemen pertama nih. Nah, dibandingkan dengan elemen yang ada di sini. Aduh. Di sinilah. Elemen di sini dibandingkan dengan elemen terkecil yang ada di sini dapat 15, maka elemen 15 ini ditukar dengan elemen di sini. Begitu juga selanjutnya, seiring mengikuti penambahan tadi atau increment tadi, maka akan ditambah atau dikurangi jumlah array yang akan diurutkan. Nah, kan di sini sudah tetap, berarti di sini tidak perlu diganggu lagi. Maka kita cari lagi elemen maka kita tandai elemen ini sebagai elemen yang akan dipertukarkan, kemudian dicari elemen terkecil di sini. Nah, elemen terkecil di sini misalnya ada 18. 18 ini akan dipertukarkan dengan 67. Nah, terlihat pada baris selanjutnya 18 sudah bertukar dengan 67. Begitu juga selanjutnya. Terus di sini kan ada 15, 18. Di sini ada 23 karena 23 ini memang paling kecil dan sudah terurut, tidak perlu dilanjutkan. 23, 28. Nah, masih terurut. Nah, di sini juga masih terurut. Kemudian Nah, ada 98 ini. Kan 98 ini kan masih ada yang lebih kecil setelah ini. Maka dicari elemen terkecil dari sini sampai sini. Maka didapatkanlah di sini 28. Nah, kemudian dipertukarkanlah elemen 98 tadi yang sebelumnya di sini dipertukarkan dengan elemen 28. Di sini sudah bertukar. Dan lanjut seterusnya sampai semuanya terurut secara menaik. Inilah hasil akhirnya. Kemudian setelah kan di sini ada pengurutan secara menaik. Ada pula di sini pengurutan secara menurun. Bedanya dengan menaik ini hanya dengan menukarkan kan sebelumnya di menaik ini kan kecil elemen array AC lebih kecil dari A min. Yang untuk menurun array AC lebih besar daripada A min. Hanya itu bedanya, selebihnya sama saja. Nah, kemudian algoritma yang berada pada tombol cari ini. Baris pertama pada algoritmanya yaitu listbox 3 clear. Ini apa gunanya, yaitu untuk ketika kita sudah mendapatkan suatu hasil dari pencarian sebelumnya, maka kita tidak perlu untuk capek-capek menghapus isi listbox 3 ini dengan menekan salah satu tombol. Kita hanya cukup untuk meletakkan atau memasukkan data yang kita inginkan untuk dicari, kemudian tekan tombol, otomatis akan digantikan. Nah, kemudian ada cari str to in, edit 2 teks. Ini hampir sama dengan pada fungsi mengurutkan sort sebelumnya, yaitu pada edit 2 ini kan berupa teks, kemudian diubah menjadi integer, dan kemudian hasilnya disimpan pada variabel cari.
Nah, kemudian untuk melakukan pencarian ini, kita lakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai I kecil dari N, dan dilakukan increment. Nah, jika selama perulangan ini, jika ada data-data yang sesuai dengan cari ini kan yang data yang kita inputkan tadi, sesuai dengan cari, maka ketemu sama dengan 1. Berarti data yang kita temukan ketemu ini berhasil atau berhasil ditemukan. Nah, kemudian pada list box 3 box ini kita tambahkan keterangan data ditemukan pada indeks K. Nah, kemudian ditambahkan lagi bawahnya at I. Ini yaitu keterangan indeks di mana data yang kita cari itu terletak. Nah, kemudian bagaimana jika datanya tidak ditemukan? Nah, if ketemu tetap sama dengan 0, maka pada list box 3 ini juga kita cetak keterangan data tidak ditemukan. Nah, bagaimana dengan penjelasan algoritmanya? Berikut ini akan saya jelaskan pada whiteboard berikut. Jika kita seandainya punya 7 data ini, pertama-tama fungsi akan melakukan pencarian dari indeks pertama atau indeks 0. Kan yang kita cari ini kan 5. Apakah indeks pertama ini sama dengan 5? Di sini jika di sini tidak, maka dilanjutkan ke indeks selanjutnya. 27 masih tidak, lanjutkan lagi 5. Apakah 5 sama dengan 5? Iya. Maka fungsi akan mencetak data ditemukan pada indeks K. Kan tadi indeks berapa tuh? Indeks ke-2 akan dicetak pada indeks K2. Nah, bagaimana jika datanya tidak ditemukan? Seperti ini. Pada data yang masih sama, jika kita ingin mencari 202, dicari dari indeks pertama, tidak sama. Indeks kedua juga tidak. Ketiga juga tidak. Keempat, 5, 6, 7, dan selanjutnya masih juga tidak ditemukan. Sehingga jika tetap saja tidak juga ditemukan, maka yang perintah inilah yang akan dilaksanakan, yaitu ketemu tetap sama dengan 0. Dan pada list box 3 kita tambahkan keterangan data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya yaitu tombol terakhir, yaitu hapus semua. Nah, pada algoritma di tombol ini kan fungsi tombol hapus semua ini hanya untuk menghapus semua isi atau semua elemen yang ada pada box-box ini. Maka di sini ada list box 1, list box 2, list box 3 clear, di clear semua, dan juga ada edit 1, edit 2. Dimana di sini edit 1, edit 2, list box 1, 2, 3. Semuanya akan di clear, dan juga di sini ada X sama dengan 0 dan N sama dengan 0. X sama dengan 0 di sini berarti kita akan memulai lagi untuk mengisi array-nya, dimulai dari indeks ke 0. Dan juga kemudian N sama dengan 0, berarti array yang semula sudah kita isikan akan dikosongkan kembali. Baiklah, sekian video tentang demo dan penjelasan kode program pencarian dan pengurutan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.